Bab 1331, Perburuan Harta Karun Terbang-Terbang Pelacakan Jiwa. Nama, Sistem Pelatihan 1 Klik Jutaan Instan Penulis Chat. Plus mematikan mengatur ulang, menggunakan kemampuan mencari jiwa untuk mengejar penguasa napas ini. Sulang berpikir, dan memberikan instruksi. Satu persatu, pesawat layang pemburu harta karun segera mengumpulkan sebagian napas mereka, lalu keluar dari istana satu demi satu, terbang ke arah yang tidak diketahui. Sulang berbalik dan berjalan keluar dari aula leluhur, dan mendatangi Kaisar Qian Xiangwu yang sedang menunggu dengan hormat apa yang tersisa dari darah yang diambil oleh Kaisar Agung. Agar aman, Sulang berencana untuk mencari keberadaan darah kelompok etnis Qian Xiang yang diambil pada saat yang sama. Sudah, Qian Xiangwu menjawab, sebelum darah diambil, sepotong batu giok tertinggal, dan disimpan di tangan para tetua garis keturunan mereka. Pergi dan ambil itu. Nada bicara Sulang ringan, tetapi dia tidak bisa menolak. Ya, Kaisar Qian Xiangwu segera menerima perintah itu dan mengundurkan diri dengan hormat. Segera setelah itu, dia mendatangi Sulang dengan sepotong batu giok sisa dan menawarkannya dengan tangan penuh hormat. Sulang tidak repot-repot mengambilnya, dan langsung membiarkan napas yang dikumpulkan oleh pemburu harta karun terbang menggunakan jiwa-jiwa untuk mengejar target. Segera Kaisar Qian Xiangwu mengembalikan sisa giok itu. Selesaikan semuanya. Petunjuk yang diperoleh dari dunia Jijun semuanya telah digunakan. Selanjutnya, tinggal menunggu hasil perburuan harta karun terbang-terbang jiwa. Sulang juga berencana untuk tinggal di dunia Jijun selama beberapa hari untuk bersantai. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba ada gerakan di jimat tangan di tubuhnya. Jalan Gengtian. Sulang tahu bahwa Jalan Gengtian yang mengirim pesan tanpa melihat. Karena saat ini dia juga menyimpan informasi kontak Jalan Gengtian. Saya mengeluarkan tanda tangan pengirim dan melihat pesan di atasnya. Tuan Langdi, baru saja, Komandan Armada Kebebasan Wushu dan yang lainnya menerima informasi dari dunia langit gelap, yang memungkinkan para penyintas untuk mengemudikan kapal kembali ke dunia langit gelap. Kaisar Agung Wushu berpura-pura menjawab, dan mengeluarkan beberapa kata, dan mengetahui bahwa dunia langit gelap sekali lagi mengirim armada Void, dan jalan ke depan adalah pihak kita. Menurut kecepatan armada Void, itu akan segera mencapai kanopi langit. Setelah membaca pesan itu, Sulang mengangkat alisnya, di sini lagi, dan itu adalah armada Void dari dunia langit gelap. Aku benar-benar belum cukup belajar. Segera, Sulang berencana untuk kembali langsung ke Tian Chansing. Tetapi pada saat ini, Tuan, ada invasi armada dunia lain. Han Li lah yang pergi dan kembali, mencarinya dengan cemas. Oke, ada apa? Ada juga invasi armada dunia lain di sini. Sulang mengerutkan kening dan menatap Han Li yang berlutut di tanah. Apakah kamu tahu siapa penyusup itu? Ini, pelayan tidak tahu. Mereka muncul di garis depan perang yang didirikan oleh dunia Jijun dan Dongzhen, totalnya 300 kapal perang. Han Li menjawab, menurut pengamatan personel garis depan, semua kapal perang itu adalah tentara kekaisaran, dan mereka pasti berasal dari kekuatan besar tertentu. Han Li baru saja selesai berbicara. Tiba-tiba seorang wudi lain terbang dari luar. Pelayan yang lebih rendah, tolong temui Tuan. Wang Xi melaporkan bahwa sejumlah besar kapal perang penyerang muncul di kehampaan antara dunia Dongzhen dan dunia Jijun. Saat ini armada penyerang telah dibagi menjadi dua kelompok, sampai ke bintang Dongzhen dan sampai ke bintang Jijun. Orang yang datang melapor juga adalah Kaisar Wu dari dunia Jijun, dan wajah Han Li menjadi hitam. Setelah mendengar kata-katanya, begitu mendengarnya, aku tahu bahwa Kaisar Wu berkolusi dengan dunia Dongzhen. Tentu saja, saat ini, semua orang menganggap Sulang sebagai wakil pemimpin, dan mereka semua adalah milik mereka sendiri, dan dia tidak mudah diserang. Mengerti, Sulang mengangguk sedikit dan bertanya, apakah ada yang istimewa tentang kapal perang penyerang? Kembali kepada Tuhan, Han Li menjawab, kapal perang itu gelap dan ramping, dan mereka terlihat sangat jahat. Gelap dan ramping, sudut mulut Sulang berkedut, apakah ini? Saat dia berkata, dia berubah menjadi kapal perang langit gelap di depannya. Ini adalah jenis kapal perang. Han Li segera mengangguk, melihat pengawasan ketat Sulang, dan matanya penuh kekaguman terhadap Sulang. Haha, sepertinya itu adalah armada kedua yang dikatakan Geng Tianlu. Hanya, mengapa armada ini muncul di sini? Sulang mengerang di wajahnya, dia tidak menjelaskan alasan mengapa dunia langit gelap menyerbu Tian Kensing, hanya saja dunia langit gelap, yang suka menyerbu,
kebetulan sedang mengincar Tian Kensing bab 1332, abaikan para pahlawan dan perhatikan dunia. Nama, sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Tapi sekarang, dunia langit gelap menabrak tembok di Tian Kensing, tetapi tidak ingin membalas dendam, tetapi malah mengalihkan target untuk fokus pada dunia lain. Ini sama sekali tidak sejalan dengan karakteristik dunia langit gelap yang kejam dan berdarah. Kecuali, apa alasan dunia langit gelap dan Wu Boruo menyerahkan bintang sisa surgawi? Kecuali selain itu, dunia langit gelap menyerbu semua planet di kantilever wilayah bintang timur dalam waktu singkat. Sangat mungkin menjadi sasaran. Jika itu benar-benar disengaja, mengapa dunia langit gelap menggunakan pasukan untuk melawan timur? Mungkinkah Wu Boruo sudah akan melakukan sesuatu pada bintang Changlanku? Hanya bertemu planet lain dalam perjalanan untuk menyerbu. Sulang terus berspekulasi, tetapi masih ada beberapa hal yang tidak dapat dia pahami. Misalnya, mengapa dunia langit gelap menyerahkan tempat untuk mengambil Tian Kensing? Pasti ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya yang tidak kuketahui. Sulang menyipitkan matanya dan memancarkan cahaya berbahaya, tapi apapun yang terjadi, Dong Zhen dan Ji Jun sekarang adalah duniaku, dan armada penyerang harus dibersihkan. Memikirkan hal ini, Sulang menatap kedua Han Li yang maju untuk melapor, dan berkata dengan ringan, biarkan kalian semua mundur, aku akan melakukannya sendiri. Ya, kedua Han Li segera menerima perintah mereka dan mundur. Begitu mereka berdua pergi, sebuah penglihatan dunia muncul di langit, seperti lingkaran aurora yang terpelintir, sangat menakutkan. Apakah itu memasuki ruang lingkup kesadaran dunia? Sulang tersenyum dingin, mengirim klon secara langsung, dan kemudian menggunakan klon Beiying untuk membuka jalan hampa. Dengan cepat, klon garis depan menemukan 150 kapal, yang merupakan kapal perang armada kedua dunia langit gelap. Kapal perang ini lebih banyak daripada armada pertama, tetapi peringkat rata-ratanya lebih rendah. Sulang datang ke depan armada sebagai klon, dan mulai menyelidiki dengan saksama. Ternyata Kaisar Wu di kapal perang itu juga sedikit lebih lemah daripada Kaisar Wu di armada pertama. Di kapal perang kelas Kaisar 9 putaran yang dipimpinnya, ada seorang prajurit langit gelap bernama Fergus yang baru saja memasuki kelas Kaisar Kuasi Agung. Orang ini jauh lebih lemah daripada Arot. Yang tidak diketahui Sulang adalah bahwa orang ini adalah pemimpin asli armada kedua, dan menjadi wakil pemimpin karena terjun payung Anderson. Misi Fergus adalah memimpin setengah dari kapal untuk menyerang dunia Ji Jun. Sementara Sulang mengamati armada di depan, armada juga dengan cepat menemukan keberadaan Sulang. Seseorang berdiri di depan, seperti kaisar yang hampir agung. Siapa yang berani berdiri di depan armada kedua yang kuat? Mungkin orang kuat di dunia sebelumnya, yang datang untuk mencegat kita sendirian. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kata-kata mati itu ditulis. Petik 2 petik 2. Di antara kapal perang, para prajurit klan langit gelap yang arogan menunjukkan seringai kejam. Di ruang komando kapal induk sementara, wakil pemimpin Fergus bahkan lebih terdistorsi, orang ini hancur berkeping-keping, tulang dan abunya. Fergus tetap bertahan dengan baik di armada kedua, tetapi tiba-tiba seorang Anderson terjun payung, jadi tentu saja dia sangat kesal. Melihat musuh saat ini, dia langsung tidak sabar untuk melampiaskan amarah dan kebenciannya. Lalu, di bawah perintah Fergus, armada 150 bergerak maju dengan panik, mengepung Sulang dalam sekejap mata. Tidak masuk akal, semua kapal perang mengaktifkan sistem serangan pada saat yang sama, dan sinar energi yang tak terhitung jumlahnya menghantam Sulang dengan keras. 150 kapal perang kelas kekaisaran, masing-masing dengan sejumlah besar formasi serangan. Pada saat ini, mereka semua menembak bersama, menutupi langit, yang setara dengan ribuan wudi yang menembak secara bersamaan. Namun, Sulang tersenyum dingin, dan bahkan tidak repot-repot mengeluarkan perisai. Teknik Dewa Perang Aotian, dengan sebuah pikiran dalam benaknya, Sulang tiba-tiba menyalakan api kemasan, dan aura yang memandang ke bawah ke dunia meledak. Saat berikutnya, sinar energi yang tak terhitung jumlahnya meledak di tubuh Sulang. Dengan Sulang sebagai pusatnya, akibat dari serangan yang mengerikan itu meledak dengan liar, seolah-olah bahkan planet itu bisa dihancurkan. Kecuali ledakan dahsyat, tidak ada suara lain di seluruh kehampaan. Mati, bahkan Kaisar Kuasi Agung yang berani melakukan serangan intensif seperti itu pasti akan mati.
Kaisar Kuasi Agung di planet-planet terpencil ini tidak memiliki trik sama sekali, dan mereka pasti telah berubah menjadi abu. Saya pikir juga begitu. Di antara kapal perang, banyak prajurit yang banyak bicara. Tentu saja, para prajurit ini pada dasarnya adalah orang-orang dengan pengetahuan yang relatif dangkal, dan mereka tidak dapat membayangkan seberapa besar kesenjangan antara alam kecil tingkat kaisar. Woody Senior seperti Fergus berbeda. Mereka tidak mengira bahwa Sulang akan mati dalam pemboman lebih dari 100 kapal perang kelas kekaisaran. Tentu saja, mereka tidak mengira bahwa Sulang akan selamat, tidak peduli seberapa kecil dia akan terluka. Tapi, faktanya di luar dugaan semua orang. Ketika sinar energi kapal perang padam, Sulang, yang dikelilingi oleh api emas, muncul di mata semua orang. Semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa Sulang sama sekali tidak terluka, dan bahkan gaya rambutnya tidak berantakan. Orang ini sangat kuat, ya Tuhan, 150 kapal perang kelas kekaisaran kita pamer pada saat yang sama, dan mereka bahkan tidak meniup rambutnya. Orang ini mengerikan, luar biasa. Tapi dengan Sir Fergus, orang ini tetap harus mati. Tidak buruk. Petik 2 petik 2. Setelah semua orang di kapal perang itu ketakutan, mereka menatap Sulang lagi dengan mata mati. Pada saat yang sama, Fergus juga sangat terkejut. Trik macam apa ini? Pertahanannya begitu kuat. Orang ini tidak boleh diremehkan, aku harus melakukannya sendiri. Fergus menyipitkan matanya menjadi celah, memperlihatkan sedikit kecemburuan, lalu dia melangkah maju ke dalam kehampaan. Fergus, Sulang menatap orang ini, menutupi kelopak matanya dengan tangan di belakang punggungnya, dan berkata perlahan. Apakah kamu ingin mati atau hidup? Pandangan yang begitu arogan dan meremehkan segera membuat Fergus, yang sudah sangat kesal, langsung marah. Awalnya aku ingin kamu mati, tetapi sekarang aku ingin kamu hidup. Mata Fergus dingin, seolah-olah dia bisa membekukan seluruh kehampaan. Aku ingin kamu hidup dan menikmati semua rasa sakit yang dapat ditemukan di dunia. Yo gelombang, aku sangat takut. Sulang mencibir, sarkasmenya meningkat. Lihat apakah kau masih akan tertawa setelah beberapa saat. Fergus mendengus dingin, dan baju besi hitam di tubuhnya terpelintir dan berubah menjadi tombak tajam. Saat berikutnya, sosok Fergus menghilang dari tempatnya, dan ujung tombak yang tajam jatuh pada Sulang dalam sekejap. Termotivasi oleh kekuatan mengerikan tingkat Kaisar Kuasi Agung Fergus, trik ini tampaknya mampu menembus bahkan matahari dan bulan. Namun, boom berdengung. Itu seperti palu yang jatuh pada drum tebal, suara teredam berpusat pada Sulang, menyebar ke sekelilingnya. Ujung tombak Fergus dipaku dengan kuat di tengah alis Sulang, tetapi dia sama sekali tidak bisa menembus pertahanan itu. Kau bahkan tidak bisa menembus kulitku, bagaimana kau bisa melawanku? Sulang mencibir, Fergus benar-benar terlalu lemah dibandingkan dengan Anderson. Jika dia tidak menggunakan kartu hall-nya, dia hanyalah seorang pemula yang baru saja memasuki level Kaisar Kuasi Agung. Bagaimana mungkin? Bagaimana kau, Kaisar Kuasi Agung di bidang bintang terpencil, bisa memiliki pertahanan yang begitu kuat? Fergus menatap ujung tombak itu dengan tercengang, itu luar biasa. Ada begitu banyak hal yang tidak bisa kau bayangkan. Sulang mengernyitkan sudut mulutnya, misalnya, ini. Suaranya tidak jatuh. Satu persatu, sosok-sosok mengerikan yang memancarkan aura Kaisar Kuasi Agung muncul di sekitar, totalnya 73, itu adalah klon Sulang. Apa? 73 Kaisar Kuasi Agung. Rambut Fergus ngeri sesaat, dan jiwanya dalam bahaya. Para prajurit di armada bahkan lebih diam, begitu takut bahwa pikiran mereka akan berhenti bekerja. Level Kaisar Kuasi Agung bukanlah kubis Cina. Bahkan di dunia langit gelap yang perkasa, Kaisar Kuasi Agung tidak lebih dari 10 jari. Tapi sekarang, lebih dari 70 Kaisar Kuasi Agung tiba-tiba muncul, yang benar-benar melampaui imajinasi semua orang dan menghancurkan 3 pandangan semua orang. Kaisar Iblis asal Agung, tolong. Setelah terkejut, Fergus kembali sadar, dan segera mengaktifkan pelindung tubuh jiwa. Tetapi, terlambat, Sulang tersenyum dingin, kematian adalah satu-satunya akhirmu. Lebih dari 70 avatar menggunakan pedang Poyi pada saat yang sama, langsung menebas Fergus hingga berkeping-keping dan menyapu bersih abunya. Ding, kamu mendapatkan fragmen jiwa Kaisar Agung Asteris 610, jiwa Kaisar Bela Diri Senior Asteris 1, alam semesta kehidupan Asteris 1, kristal abadi aturan Asteris 1, jalan kekuatan Asteris 1,
Theravada Xianyuan * 79.295.486, giok abadi tertinggi * 83.621.988, material tingkat kaisar, material tingkat Xian. Melihat Fergus yang kuat langsung jatuh tanpa kekuatan untuk melawan, para prajurit klan langit gelap lainnya langsung terkejut saat berikutnya. Sulang berpikir, formasi lebih dari 100 kapal perang telah ditutup. Para klon mengalir ke dalam kapal perang dan memulai pembantaian. Karena para prajurit ini memiliki pecahan jiwa di tubuh mereka, bahaya tersembunyi terlalu besar, jadi Sulang tidak akan meninggalkan mereka. Mereka yang telah mengatakan hal-hal aneh. Mereka yang pulih dan ingin melarikan diri. Mereka yang telah melawan. Semua orang mati. Bahkan puluhan kapal perang mencoba melarikan diri tetapi disusul oleh Sulang, menghancurkannya dalam lolongan roh. Armada kelas kaisar yang kuat hancur dalam beberapa tarikan napas. Sejauh ini, ratusan kaisar Wu dan ribuan kaisar Zun telah menjadi jiwa pedang Sulang. Hanya lebih dari 100 kapal perang kelas kekaisaran yang mengerikan yang tersisa. Sangat lemah. Sulang meringkuk mulutnya, melambaikan tangannya untuk mengumpulkan semua kapal perang, dan segera terbang ke dunia nyata. Masih ada setengah dari armada yang menunggunya untuk menghadapinya. Waktu bergerak maju sesaat, di dunia gelap yang jauh. Kaisar Iblis asal Wu Boruo memakan daging dan darah, makan darah, menjijikkan. Menurut kecepatan armada kedua, seharusnya sudah mulai menyerang dua dunia yang baru ditemukan. Setelah pertarungan selesai, pertama-tama kita harus membunuh semua makhluk di planet ini, dan kemudian membiarkan langit gelap di bawah berlomba untuk menjajah. Aku bertindak di balik layar, mungkin kesadaran dunia di planet itu akan segera melemah atau bahkan berasimilasi, dan aku hanya bisa membiarkanku mengambil alih. Wu Boruo memikirkannya, dan frustrasi di hatinya karena hilangnya armada pertama akhirnya sedikit mereda. Tetapi pada saat ini, oke, Fergus memohon kekuatan. Bertemu musuh besar, apa, tiba-tiba terganggu, Fergus sudah mati. Ekspresi Wu Boruo yang baru saja ditenangkan langsung mengeras, dan sepasang mata raksasa yang menakutkan itu melebar. Segera setelah itu, dia menemukan hal yang paling menyedihkan. Pecahan tubuh jiwa, pecahan tubuh jiwaku, sial, pecahan jiwaku kehilangan kontak lagi. Selain Fergus, sejumlah besar prajurit tewas, dan pecahan jiwa mereka juga hilang. Wu Boruo tidak bisa menahan diri untuk tidak percaya, dan tercengang. Hatinya dingin dan sakit, seolah-olah dia telah menusukkan pisau. Api kemarahan yang tak berujung menyala dari dadanya, dan niat membunuh yang tak berujung mulai mendidih, hampir sepenuhnya melahap pikiran Wu Boruo. Blokir dunia, aku harus menghancurkanmu. Dia mencengkeram hatinya dan berdiri, raungan yang mengerikan keluar dari mulutnya yang berdarah. Seluruh gunung berkabut berguncang dengan gila, puing-puing yang tak terhitung jumlahnya jatuh, dan gereja-gereja terdekat runtuh dan menjadi reruntuhan. Segera setelah itu, Wu Boruo mengaktifkan metode rahasia dan keinginannya langsung turun ke tubuh Anderson. Kekosongan dekat Dongzhensing, 150 kapal perang kelas kekaisaran melangkah ke dalam jangkauan kesadaran dunia, menyebabkan penglihatan dunia yang kejam. Meskipun Wang Xi, yang terkuat di dunia Dongzhen, sangat khawatir, dia tidak bertindak gegabah di bawah perintah Sulang. Semua pembangkit tenaga listrik di dunia nyata tetap berada di dekat atmosfer, seolah-olah menghadapi musuh besar. Armada Void, kapal induk kelas Kaisar 9 putaran. Anderson memegang segelas minuman merah tua yang baru saja dituangkan dan mencicipinya dengan sangat elegan. Saat ini, napas di tubuhnya tiba-tiba kacau, dan kemudian mulai membumbung tinggi. Iblis asal mula yang hebat. Wajah Anderson berubah drastis, dan dia menjatuhkan cangkirnya dan berlutut di tanah. Para kaisar bela diri di sekitarnya bahkan lebih keras kepala, ingin mendorong diri mereka ke lantai untuk menunjukkan kerendahan hati dan rasa hormat mereka kepada kaisar iblis asal. Wow, kesadaran dalam baju zirah jiwa Anderson berangsur-angsur pulih dan menguat. Baju zirah hitam dan keras itu juga menjadi seperti otot-otot makhluk hidup, terpelintir dengan gila. Anderson, Fergus telah jatuh, apa yang terjadi? Kaisar iblis asal menanyakan keinginannya, nadanya jengkel dan berniat membunuh. Apa, Fergus telah jatuh? Bagaimana bisa? Aku baru saja berpisah darinya, dan tidak ada waktu untuk sebatang dupa. Tidak, aku tidak mempertanyakan maksudmu, Kaisar iblis asal yang setia. Aku hanya tidak percaya. Selain itu, aku tidak tahu apa yang terjadi.
Anderson berlutut di tanah, menyapu penampilan sang kakak, dan menafsirkan peran adik laki-laki dan adik laki-laki dengan cara yang luar biasa. Jika kamu dapat membunuh Fergus dalam waktu sesingkat itu dan menghancurkan 150 kapal perang, lawannya mungkin adalah Kaisar Agung. Kaisar Iblis asal menekan amarahnya, Anderson, kamu adalah pelindungku yang paling optimis. Aku memberimu kekuatan dan kekuasaan. Pergi, bunuh dia, aku akan melihatnya dengan mataku sendiri. Ya, Kaisar Iblis asal agung. Anderson segera memimpin. Segera setelah itu, asal-usul kehendak Kaisar Iblis telah memulihkan sebagian besarnya, hanya menyisakan sedikit perhatian pada Anderson. Sebuah kekuatan yang kuat menyembur keluar dari baju besi tubuh jiwa dan mengalir ke tubuh Anderson. Pada saat yang sama, ada juga kekuatan fragmen jiwa yang dibuka Wuboruo untuk Anderson. Dalam sekejap, sama seperti Arot yang asli, tubuh Anderson mulai membengkak liar, dan napasnya juga selangkah demi selangkah. Fusi darah. Anderson yang terus tumbuh datang keluar kapal perang, menggunakan otoritas yang diberikan oleh Uporo. Tiba-tiba, kecuali Anderson, semua prajurit suku langit gelap telah mengalami perubahan yang tidak normal. Armor jiwa pada mereka semua tampak hidup, berubah menjadi otot hitam dan terbang ke armor jiwa Anderson. Setelah diintegrasikan ke dalam armor jiwa semua orang, ukuran Anderson telah membengkak hingga ketinggian 3 km, dan kekuatannya telah langsung mencapai ranah Kaisar Agung. Ranah baru dan kekuatan yang mengerikan telah menyalakan semangat juang Anderson. Namun, lanjutkan, perintah Uporo datang. Ya, Anderson tidak berani mengabaikan, dia segera mengaktifkan metode rahasia, hancurkan belenggu. Ledakan, tubuh besar Anderson runtuh seketika. Aura di tubuhnya juga mengembun, menjadi semakin menakutkan. Napas kelas kaisar yang mengepul menyebar, bergetar dalam kehampaan. Saat ini, kekuatan tempur Anderson telah mencapai batasnya. Pergi dan hancurkan planet itu. Wuboruo menggertakkan giginya dan memerintahkan, biarkan dia membayar harganya terlebih dahulu. Ya, Anderson menerima perintah itu, tubuhnya bergerak, dan dia terbang menuju Dongzensing. Tiba-tiba, sebuah sosok muncul di kehampaan tidak jauh, yang merupakan salah satu klon Sulang. Oke, Kaisar Agung. Melalui berbagai persepsi, Sulang segera merasakan napas Anderson yang kuat, dan sedikit kejutan muncul di hatinya. Segera setelah itu, dia melihat armada di kehampaan, dan para prajurit gelap yang telah kehilangan baju besi jiwa mereka. Seperti Anderson, menggunakan teknik rahasia. Namun, orang ini benar-benar kuat dan tidak dapat ditangani oleh zaman kuno. Dengan sebuah pikiran, Sulang membuka panel atribut Anderson. Nama, Anderson, ras klan langit gelap. Level kualifikasi, tak tertandingi. Level alam, Kaisar Kuasi Agung. Level serangan, 1 Kaisar Agung plus. Level pertahanan, 1 Kaisar Agung. Level senva, seorang Kaisar Agung plus. Level daya tahan, 1 Kaisar Agung. Level roh, alam kongni. Menguasai teknik sutra hati pengorbanan untuk sumber, mematahkan belenggu level kaisar, penyempurnaan spektrum pertempuran dewa yang ganas level kaisar, penyempurnaan jari Wan Ren Tianqiang level kaisar, penyempurnaan perubahan yang mengguncang darat level kaisar, penyempurnaan dewa penusuk duri abadi level Xian, penyempurnaan Kaisar Agung level serangan 1+, dan kuasai 4 teknik penyempurnaan level kaisar. Tentu saja, lebih baik dari Anderson. Sulang menyipitkan matanya sedikit, dengan sedikit rasa waspada di dalam hatinya. Tentu saja, berhati-hatilah, Sulang tidak akan takut. Telan klon, pikir Sulang, dan segera menelan. 35 klon, hanya menyisakan 1 sebagai pengganti kematian. Napas kengerian terus meningkat, dan kekuatan tempur Sulang meningkat pesat, langsung melintasi alam langit, mencapai level kaisar. Tapi ini belum berakhir, napas Sulang masih membumbung tinggi. Saat bernapas, semburan aura agung lainnya mekar, menyapu kekosongan di sekitarnya. Sejauh ini, kekuatan tempur Sulang berhenti tumbuh. Panel properti, Sulang segera membuka panel propertinya untuk melihat. Saya melihat bahwa level serangan telah mencapai level Kaisar Agung kedua, dan stamina tubuh defensif semuanya berada di level Kaisar Agung pertama plus. Sudah diketahui. Di level Kaisar Wu, celah alam kecil sudah cukup untuk menyebabkan kehancuran. Di level Kaisar, celah di alam kecil bahkan lebih mengerikan, dan celah kecil dapat menentukan kemenangan akhir. Saat ini,
kekuatan tempur Sulang telah mengalahkan Anderson. Jika tidak ada kecelakaan, dapat dikatakan bahwa dia akan menang penggantian klon. Ketika Sulang berpikir, dia tiba di langit berbintang dunia Dongzhen di saat berikutnya. Dan setelah Anderson menggunakan teknik rahasia untuk memasuki level Kaisar Agung, kecepatannya menjadi sangat cepat, dia hampir memasuki sekitar alam gua, dan bersentuhan dengan atmosfer. Di bawah napas Anderson yang mengerikan, kesadaran dunia planet Dongzhen mendesak penglihatan langit dan bumi yang lebih dramatis. Di planet itu, guntur dan kilat, awan gelap, seolah-olah seluruh dunia sedang meraung marah. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya di bumi ketakutan, dan bahkan para prajurit kuat yang berdiri di atas mereka sangat ragu-ragu. Hanya Kaisar yang dipimpin oleh Wang Xi yang dapat menenangkan pikiran mereka. Mereka dengan fanatik percaya bahwa semua bencana ini dapat dengan mudah diselesaikan di hadapan Langdi yang agung. Banyak makhluk, aku ingin membunuh cukup banyak hari ini. Anderson melihat ke bawah ke planet itu, seperti binatang buas raksasa yang mengincar mangsa yang tak terhindarkan. Saat ini, pengiriman klon, penggantian klon, Sulang mengaktifkan dua fungsi sistem satu demi satu, dan sosoknya langsung muncul di Dongzhen Sing. Yang mulia Kaisar Lang yang agung. Sembahlah Kaisar Lang yang agung. Yang mulia Lang telah turun, dan semua kejahatan dan bencana akan dimurnikan. Petik 2. Ketika Wang Xi dan yang lainnya melihat Sulang, mereka merasa lebih lega. Pada saat yang sama, berdiri di atmosfer, Sulang menatap Anderson yang mendekat dengan tangan di belakang punggungnya, dan aura kelas Kaisar di tubuhnya terus menyebar. Apa, bintang sejati lubang ini benar-benar memiliki level Kaisar yang agung. Lagi pula, napas orang ini bahkan lebih kuat dariku. Merasakan napas Sulang, Anderson, yang awalnya sangat arogan dan agresif, tiba-tiba mengubah ekspresinya. Wu Boruo, yang melihat semua ini melalui pecahan tubuh jiwa, juga penuh dengan kengerian. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin ada Kaisar Agung di dunia kecil ini? Bintang sisa surgawi memiliki senjata tingkat Kaisar Agung, dan dunia Jijun telah menduga bahwa ada pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Agung. Bintang sejati lubang ini sebenarnya memiliki tingkat Kaisar Agung. Kapan keberadaan Kaisar Agung ada di mana-mana? Mungkinkah jajaran Kaisar Agung ini semuanya adalah bidak catur yang diletakkan oleh dunia langit? Awalnya aku mengira aku sedang menata benua Zetian, tetapi kenyataannya, benua Zetianlah yang telah memasang jebakan dan tidak menunggu apapun. Jeren Tiandi, benar-benar lawan yang sulit. Selain itu, napas Kaisar Agung di hadapanku tampak agak familiar. Ya, aku pernah melihatnya di masa pewarisan sebelumnya. Namun, auranya sangat mirip, tetapi pemuda itu paling banter hanya seorang Kaisar. Bela diri peringkat 7, tetapi orang ini berada di level Kaisar Agung dan sama sekali bukan orang yang sama. Mungkin, pemuda yang membunuh Kuang Erlu adalah muridnya yang lebih muda. Dan orang ini mungkin Kaisar kejam yang pernah disebutkan pemuda itu, Kaisar kedua dari dunia yang menaungi surga. Petik 2. Hanya merasakan napas Sulang, Wu Boruo memenuhi benaknya dengan pikiran yang tak terhitung jumlahnya. Dia menjadi semakin cemburu pada dunia langit, dan dia bahkan menyesal telah menembak dunia langit. Tetapi, saat ini, anak panah itu tidak hanya berada di tali, tetapi telah diluncurkan, dan tidak ada cara untuk menghentikannya. Pada saat ini, Sulang dan Anderson, dua patung tingkat Kaisar Agung, satu melangkah di atmosfer, yang lain tergantung di kehampaan, menghadap dari kejauhan, ruang itu bergetar. Kaisar Agung, mengerikan, tapi aku tidak takut pada Anderson. Terlebih lagi, di belakangku ada Kaisar Iblis asal yang agung. Anderson menatap Sulang, kengerian di wajahnya berangsur-angsur mereda dan berubah menjadi semangat juang yang kuat. Durasi klon menelan tidak lama, itu pasti keputusan yang cepat. Sulang menatap Anderson dengan samar, dan semangat juang yang kuat juga bangkit dari tubuhnya. Pada saat ini, mati, Anderson meninju tanpa trik mewah, dan langsung merobek ruang untuk mencapai Sulang. Baju besi hitam pekat berubah menjadi paku-paku mengerikan di tangan Anderson, dengan ganas dimasukkan ke mata Sulang. Kunlun tidak terlihat, jantung Sulang bergerak, dan kecepatannya meledak seketika. Tinju raksasa Anderson yang mengerikan meledak secara langsung, menghilangkan bayangan yang ditinggalkan oleh Sulang. Tetapi, serangan Anderson tidak berhenti. Kau bisa menghindarinya, tetapi planet ini tidak bisa menghindarinya.
Dengan pikiran yang sangat kejam dan ganas, Anderson menyerang Dong Zensing dengan seluruh kekuatannya. Meskipun mustahil untuk meledakkan bintang dengan kekuatan seorang kaisar agung, sangat mudah untuk membunuh makhluk-makhluk di permukaan dan menyebabkan bencana kehancuran bintang. Begitu bintang sungguhan dihantam Anderson, yang terakhir pasti akan menjadi tempat yang mati. Apakah kau pikir aku akan membiarkanmu menghancurkan bintang-bintang? Sulang tersenyum menghina, matanya tiba-tiba memadat, segel langit dengan satu pikiran. Diam-diam, kekuatan misterius meresap, ruang aneh terbentuk, dan Anderson langsung tertarik ke dalamnya. Segala sesuatu di dunia luar telah kehilangan warnanya, seolah-olah telah menjadi bayangan ilusi. Pukulan Anderson jatuh dengan keras pada bintang lubang yang kehilangan warnanya, tetapi itu seperti sapi lumpur yang memasuki laut, tanpa membuat gelombang sama sekali. Apa, seranganku menghilang begitu saja? Anderson melihat sekeliling dengan tidak percaya, apa-apaan ini? Kaisar yang kejam ini benar-benar memiliki metode yang luar biasa. Tidak hanya Anderson, tetapi bahkan Uporuo, yang telah hidup selama hampir 100 juta tahun, merasa ngeri. Tepat ketika keduanya merasa ngeri, pedang yang patah. Sulang mengarahkan tangan kanannya ke pedang dan mengayunkannya dengan ringan ke arah Anderson. Ditusuk, aura pedang yang mengandung aura yang menakutkan terbang keluar secara langsung, dan jatuh ke tubuh Anderson dalam sekejap. Boom, retak, terdengar suara benda keras retak dalam ledakan dahsyat itu. Saya melihat bahwa di bawah pedang Sulang yang patah, baju besi hitam di tubuh Anderson telah retak seperti jaring laba-laba. Bagaimana ini mungkin? Ini adalah daging dan darah kaisar iblis asal mula yang agung. Rambut Anderson langsung ngeri, dan dia berdiri terbalik. Wu Boruo juga terkejut dengan pedang Sulang, karena dia belum pernah melihat gerakan pedang yang begitu kuat. Metode kaisar yang kejam ini benar-benar tajam. Jika dia berada di level yang sama denganku, pertahananku tidak akan pernah bisa menahannya. Orang seperti itu, sama sekali tidak boleh dibiarkan tumbuh dewasa. Rasa takut yang mendalam muncul di hati Wu Boruo, dan pada saat yang sama, keinginannya untuk membunuh Sulang menjadi lebih kuat. Pikiran Anderson dan Uporo muncul dalam sekejap. Pada saat berikutnya, Sulang telah mengayunkan pedang lagi, pedang patah. Ditusuk, aura pedang tajam lainnya menusuk baju besi Anderson dengan ganas. Retak, retakan lain terbuka, dan ekspresi Anderson berubah liar. Jika ini terus berlanjut, dia hanya bisa dihancurkan oleh pedang Sulang, dan akhirnya dipenggal. Kartu Hall harus digunakan. Anderson membanting jantungnya, perubahan yang mengguncang darah. Rahasia kengerian diaktifkan. Daging dan darah yang terbungkus dalam baju besi Anderson langsung meleleh menjadi darah. Air darah yang kental dan berbau di baju besi tubuh jiwa Anderson bergulung-gulung seperti lautan yang ganas, menyebabkan tsunami yang mengerikan. Bahkan ada jejak darah yang meluap di sepanjang retakan di baju besi itu, mewarnai baju besi itu menjadi merah darah, membuatnya tampak mengerikan. Pada saat yang sama, kekuatan yang melonjak terus meletus, meningkatkan berbagai atributnya lapis demi lapis. Sulang tidak tinggal diam. Sejumlah besar serangan pedang patah jatuh ke tubuh Anderson. Namun, pedang patah yang mampu memotong sejumlah besar retakan jaring laba-laba sebelumnya menyebabkan semakin sedikit kerusakan. Matikan aku, jari Wan Ren Tianqiang. Melihat bahwa dia telah menahan serangan Sulang, Anderson tiba-tiba meraung, menusuk dengan ganas dengan kedua tangan dan jari. Jari ini hampir mengerahkan kekuatan Kaisar Wudi. Teknik Dewa Perang Aotian, pupil mata Sulang mengembun dan segera mengaktifkan teknik pertahanan. Lapisan api emas membubung, membuatnya seperti Dewa Perang. Saat berikutnya, Anderson bergegas ke Sulang, dan kedua Kaisar Agung itu bertabrakan dengan keras. Gemuruh, kekosongan meledak seketika, dan ruang hancur seperti kaca. Akibat pertempuran yang lebih mengerikan membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia dan menyebar. Untungnya, ruang Nianfeng milik Sulang tidak dapat ditentukan oleh akal sehat. Akibat pertempuran yang menyebar tidak dapat mengganggu dunia luar, dan tidak dapat membahayakan makhluk-makhluk di dunia Dongsen. Namun, meskipun ruang Nianfeng tidak dapat saling mengganggu di dalam dan di luar. Namun, pemandangan di dalam ruang Nianfeng dapat dilihat dari dunia luar saat ini. Semua makhluk di dunia Dongsen telah melihat pertempuran epik antara Sulang dan Anderson. Saat kedua belah pihak bertabrakan, hampir seperti dua planet bertabrakan, pemandangannya melonjak, dan bahkan lebih spektakuler. Tabrakan ini telah menjadi kenangan yang tak terhapuskan di dunia Dongsen.
Di bawah tatapan makhluk yang tak terhitung jumlahnya di Dongzhen, kedua belah pihak bertabrakan satu sama lain, terlepas dari hasilnya, dan pertempuran di kehampaan terus berlanjut. Dewa Pejuang, Anderson hampir gila. Dengan keterampilan bertarungnya yang sempurna, setiap bagian tubuhnya adalah senjata yang mematikan. Namun, keterampilan bertarung Su Lang tidak buruk, dia telah berlatih terlalu banyak teknik, dan keterampilan yang tak terhitung jumlahnya membuat keterampilan bertarungnya sempurna. Ditambah dengan Po Yijian, Kunlun Invisible Steps, dan seni rahasia Dewa Perang Aotian, yang dapat menyerang, bertahan, dan menghindar, dan Anderson tidak dapat menyebabkan kerusakan sama sekali. Orang ini sangat kuat, aku telah mencapai batas, dan aku masih tidak bisa mengalahkannya. Di balik penampilan Anderson yang garang dan gila, jejak rasa takut berangsur-angsur tumbuh. Kekuatan tempurnya saat ini diperoleh melalui penggunaan teknik rahasia, dan segera kekuatan tempurnya akan jatuh, dan saat itu juga akan menjadi tanggal kematiannya. Su Lang secara alami tahu bahwa Anderson menggunakan teknik rahasia. Seberapa mengerikan teknik rahasia yang dapat meningkatkan kekuatan tempur Kaisar Agung. Seberapa besar konsumsinya, belum lagi itu setengah jam, itu dapat dianggap melawan langit jika dapat bertahan selama 5 menit. Oleh karena itu, Su Lang duduk di Diao Yutai sepenuhnya dan menunggu Anderson mempermainkan dirinya sendiri sampai mati. Buang-buang, biar aku yang melakukannya. Tiba-tiba, keinginan Wu Boruo datang dari baju besi tubuh jiwa. Iblis asal mula yang agung. Tidak, Anderson mendengar suara Wu Boruo, dan tiba-tiba ada keputusasaan yang tak berujung. Kaisar Iblis asal mula dapat mengendalikan prajurit manapun yang diparasit oleh baju besi jiwa. Prajurit-prajurit ini adalah alat, makanan, atau klonnya. Kamu tidak bisa tidak memilih. Suara acuh tak acuh Wu Boruo datang. Anderson segera merasakan hawa dingin dan kejam yang meresap dari baju besi tubuh jiwa, dan mulai menggerogoti semua hal tentang dirinya dengan gila-gilaan. Namun, Anderson menggunakan transformasi mengguncang darah saat ini, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi air darah, benar-benar kehilangan perlawanan terakhir. Di bawah kehendak Wu Boruo yang mengerikan, Anderson hanya berjuang sejenak sebelum dia benar-benar mati. Segala sesuatu tentang dirinya diambil alih oleh Wu Boruo. Proses ini begitu cepat sehingga hampir tidak terlihat, bahkan Su Lang hanya merasa sedikit aneh. Ledakan, Anderson, tidak, harus dikatakan bahwa Wu Boruo memukul dada Su Lang dengan pukulan yang ganas. Menjadi lebih kuat, tidak, itu karena aku memiliki lebih banyak pengalaman dalam pertempuran. Aku tiba-tiba memikirkan arah penghindaranku. Su Lang terkejut, mundur beberapa langkah, dan sedikit keterkejutan muncul di hatinya. Pada saat yang sama, dia juga menduga bahwa perubahan Anderson mungkin karena Wu Boruo membuat masalah. Kaisar yang kejam, kamu sangat berbakat. Sayangnya, hari ini kamu pasti akan mati, kecuali Kaisar Langit dapat tiba tepat waktu. Wu Boruo terus menyerang Su Lang, bahkan dengan mudah, mampu mengucapkan beberapa kata yang merusak pikiran. Namun, Su Lang mendengarkan kata-kata Wu Boruo, tetapi ekspresinya tercengang. Apa, aku adalah Kaisar yang kejam? Bukankah itu dibuat berdasarkan novel tertentu di kehidupanku sebelumnya? Mengapa aku menjadi Kaisar yang kejam? Ada juga Kaisar Langit, apa-apaan ini? Apa yang terjadi yang tidak ku ketahui? Petik 2 petik 2. Su Lang menatapnya, sambil terus-menerus menghindari atau melawan serangan Wu Boruo, pikirannya berkabut. Tentu saja, Su Lang memiliki keraguan, tetapi juga pemahamannya. Dia menduga bahwa Anderson kemungkinan besar dikendalikan oleh Wu Boruo sebelum dia mengatakan, rahasia tingkat tinggi, semacam ini. Kemudian, Su Lang meluangkan waktu untuk melirik panel atribut lawan, dan menemukan bahwa kolom nama telah berubah menjadi Wu Boruo Klon. Benar saja, Wu Boruo mengambil alih tubuh. Sepertinya Anderson sudah mati, tetapi sangat disayangkan dia memiliki jiwa kaisar. Selain itu, Wu Boruo yakin dengan gelar, Kaisar Surgawi yang kejam, dan juga menyebutkan, Kaisar Surgawi yang sangat manusiawi. Mungkin, setelah Ihukan, benua Zetian, Wu Boruo benar-benar pergi untuk menyelidiki, dan dia benar-benar menemukan dunia yang disebut Zetian. Menurut sikap Wu Boruo, Kaisar Surgawi jelas tidak mudah diprovokasi, dan dunia Zetian pastilah dunia yang kuat. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di hati Su Lang, dan merasa sedikit sakit hati tentang kesalahpahaman. Ini, dapat dikatakan bahwa kedipannya lah yang menyebabkan Wu Boruo menyelidiki dunia langit, dan kemudian konfrontasi.
Di tengah kesalahpahaman ini, benua Zetian adalah keberadaan yang penuh tombak, jadi dia pasti akan membencinya. Tentu saja, Sulang tidak tahu bahwa Kaisar Surga tidak tahu bahwa dunia langit gelap adalah karena dia. Karena dunia langit gelap terkenal, tidak jarang ada orang yang memulai. Sulang bahkan tidak tahu bahwa Kaisar Surga telah memulai tata letak dunia langit gelap, dan dia menyatukan seorang Kaisar Agung dengan rencana vertikal dan horizontal, dan dia akan melakukan sesuatu tentang dunia langit gelap. Pada saat ini, di bawah serangan Wuboruo yang terus-menerus, Sulang telah mengesampingkan pikirannya yang mengganggu dan menanganinya dengan saksama. Saya harus mengatakan bahwa Wuboruo benar-benar terlalu kuat. Usianya yang panjang telah membawa pengalaman yang sangat kaya. Hal ini membuat kemampuan bertarung Wuboruo bahkan lebih baik dari Sulang, yang telah berlatih ratusan kali. Setelah hanya beberapa lusin napas, Sulang jatuh ke dalam keadaan pasif. 1000 bintang jatuh. Tiba-tiba, Wuboruo melancarkan gerakan yang mengerikan, dan ribuan serangan meletus dalam sekejap, yang masing-masing merupakan pukulan telak. Bang bang bang, Sulang menderita ribuan pukulan dalam sekejap, dan terlempar puluhan juta mil. Bahkan api emas Aotian War God Jue pun padam. Hanya di level ini, maka kau bisa mati. Suara Wuboruo yang menyeringai datang dari baju besi, dan pada saat yang sama, serangan di tangannya terus membunuh Sulang dengan panik. Tiba-tiba, serangan yang tak terhitung jumlahnya lainnya mendekati Sulang. Kekuatan dunia, Sulang menstabilkan sosoknya, membuka lengannya, dan menari dengan liar. Saat berikutnya, 5 alam semesta Chensing, Qiming, Yinghuo, Tai Sui, dan Zensing membuka celah pada saat yang sama. Tubuh Sulang mulai menanggung beban dunia. Pada saat ini, dia sama sekali tidak dapat mengucapkan hal yang sama. Itu sama sekali berbeda dari saat Kuang Erlu hanya dapat menahan 1/100.000 berat Mars. Setiap planet kehidupan, Sulang dapat menahan 1/10 beratnya. Jumlah dari 5 elemen planet kehidupan adalah setengah dari berat rata-rata planet kehidupan, yang mungkin merupakan 5 triliun ton yang mengerikan. Menahan berat 5 triliun ton, itu berarti berat Sulang saat ini hampir setengah dari inti Saturnus. Ini adalah kekuatan nyata untuk menekan segalanya. Dan planet kehidupan 5 elemen itu terbentang pada saat yang sama, yang tidak hanya membawa beban, tetapi juga kekuatan jalan 5 elemen. Jalan 5 elemen saling melengkapi, tak berujung, penuh dan lengkap, dan stabil. Boom! Wuboruo melancarkan serangan penuh dan mengenai kepala Sulang. Jika ini terjadi sebelumnya, Sulang pasti akan terbang ribuan mil jauhnya, dan kepalanya akan pusing. Tetapi saat ini, Sulang tidak bergerak sama sekali, bahkan menunjukkan penghinaan, apakah kamu tidak makan? Bersamaan dengan kata-kata itu, ada tamparan keras di vagina. Boom! Tanpa persiapan, Wuboruo ditendang langsung di selangkangan, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di baju besi mengerikan berwarna merah darah itu lagi. Dia terbang keluar seketika, menghancurkan celah-celah ruang yang tak terhitung jumlahnya sepanjang jalan, dan akhirnya menstabilkan sosoknya dalam kehampaan. Tentu saja Sulang tidak akan melepaskan kesempatan untuk memukul anjing itu di dalam air. Menunjuk jari-jari kaki Anda dan membanting tinju yang mengelilingi api emas. Meskipun setelah menahan kekuatan dunia, kecepatannya akan menjadi sangat lambat. Namun, Sulang dapat menggunakan rahasia menyimpang Kunlun Invisible Step tanpa batasan apapun, yang secara langsung mengimbangi. Kekurangan ini, hampir sekejap, tinju Sulang jatuh di depan Wuboruo lagi. Cross lala. Ruang hancur berlapis-lapis di bawah kekuatan horor, seperti kue yang lembut. Itu kekuatan dunia. Pupil mata Wuboruo sedikit menyusut, dan yang berpengalaman dia sudah menebak metode Sulang. Bagaimanapun, bagi Kaisar Ortodoks, menggunakan kekuatan planet kehidupan adalah kartu truf yang paling konvensional. Meskipun sistem kultivasi Wuboruo sendiri miring, dia mengandalkan manusia perkakas dari seluruh dunia untuk berlatih. Namun pada kenyataannya, dia tidak dapat dipisahkan dari leluhurnya, dia juga melahirkan alam semesta kehidupan. Tentu saja, sebagai manusia perkakas, Anderson tidak memiliki planet kehidupan, sama seperti Arot, hanya ada beberapa pecahan benua yang rusak. Oleh karena itu, Wuboruo mengendalikan Anderson, hampir tidak mampu meledakkan kekuatan dunia. Di bawah tinju Sulang, yang berisi miliaran ton berat dunia, jika Wubo tidak dapat melawan, ia hanya dapat menggunakan metode rahasia untuk sementara menghindari tepian, meteor darah. Dalam satu pikiran,
Wu Boruo mengeluarkan metode rahasia dan menghindari tinju sulang. Namun, dia sendiri membayar harga yang sangat mengerikan, tubuh dewa langsung menghabiskan sepertiga. Ini tidak hanya menyebabkan daya tahannya turun tajam, tetapi bahkan kekuatannya pun terpengaruh dan mulai melemah. Wu Boruo akhirnya mengubah wajahnya. Tidak mungkin, jika ini terus berlanjut, aku akan kalah. Kaisar yang kejam ini harus mati, bahkan jika harus membayar harga yang lebih tinggi. Pikiran ini terlintas di hati Wu Boruo, dan kekuatan terakhir segera meledak, jantung meledak. Gemuruh, api darah yang agung menyala dari hati Wu Boruo. Baju besi yang keras itu langsung berubah menjadi otot dan daging, dan terus meleleh, seluruh orang itu berubah menjadi lilin merah. Anderson dan Arot berbeda, parasit jiwa di tubuhnya adalah salah satu pecahan hati Wu Boruo. Pada saat ini, Wu Boruo memilih untuk mengorbankan pecahan tubuh jiwa ini secara permanen, dan segera meledak dengan kekuatan yang jauh melampaui batas. Napas mengerikan menyebar, seperti gelombang kengerian yang terus-menerus berdetak. Ada riak yang tak terhitung jumlahnya di angkasa, terus-menerus berputar dan terlipat, menghancurkan banyak Li Feng. Bahkan ruang Nian Feng yang tidak masuk akal pun samar-samar tidak stabil. Ini adalah kekuatan tiga kaisar besar. Ekspresi Sulang berubah drastis, dan dia bahkan tidak ingin segera mundur secara strategis. Setelah pecahnya Wu Boruo, pihak lain pasti akan mati. Situasi di medan perang langsung berbalik. Sulang tidak ragu untuk menarik diri dan pergi, tetapi jika Wu Bo bisa melepaskannya, dia langsung menunjukkannya. Ini adalah kekuatan penuh Wu Boruo yang sebenarnya, begitu kuat sehingga bahkan tiga kaisar besar tidak dapat menggoyahkannya. Setelah satu jari, klon ini akan jatuh ke tingkat kaisar besar dan bahkan langsung mati. Jari ini berubah menjadi hantu yang agung, bahkan angkasa menjadi permukaan air, biarkan saja hancur. Tampaknya bahkan matahari, bulan, dan bintang harus dihancurkan oleh satu jari. Sulang bahkan merasa bahwa semua mesin ki-nya terkunci, dan tidak ada tempat untuk melarikan diri. Meskipun istana kaisar pengejar jiwa dan perisai bermata delapan Tianjia adalah prajurit kaisar yang hebat, mereka hanya pangkat kaisar yang besar, dan mereka tidak dapat dilawan saat dikeluarkan. Butuh waktu 0,1 detik untuk mengganti klon, jadi tidak dapat digunakan pada level pertempuran ini. Satu-satunya cara, Sulang menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan pisau mimpi rusak, nan untuk menyegel ruang. Dalam sekejap, objek blokade Nian Feng Space telah berubah dari Wu Boruo menjadi Dreambreaker. Dewa Wu Boruo kehilangan warnanya dan berubah menjadi TV hitam putih yang sunyi. Semoga aku bisa menahannya. Di bawah jari kaisar atas tiga orang hebat, Sulang tidak yakin bahwa ruang Nian Feng dapat mengisolasi serangan Wu Boruo. Jika Anda benar-benar tidak dapat melawan, Anda harus tetap tinggal. Saat berikutnya, jari-jari Wu Boruo yang mengerikan mencabik-cabik kehampaan dan jatuh di ruang Nian Feng. Ruang Nian Feng yang tidak masuk akal itu mulai bergetar dan mengeluarkan suara dengungan yang mengerikan. Berbaring, pupil mata Sulang tiba-tiba menyusut. Saat bernapas, dengungan itu tiba-tiba menghilang, dan ruang Nian Feng berubah menjadi abu dan musnah. Jari besar yang memulihkan warna dan api berdarah itu jatuh langsung ke Sulang. Gemuruh. Dalam ledakan dahsyat itu, sisa-sisa pertempuran yang tak berujung menyebar, dan kehampaan itu penuh dengan lubang seperti kertas. Badai yang mengerikan terjadi pada Dong Zensing di kejauhan. Jika medan perang tidak dipindahkan ke tempat yang jauh, Dong Zensing akan mati setidaknya 80% dari makhluk-makhluk itu. Melihat ke pusat ledakan lagi, Sulang langsung menghilang, seolah-olah tidak ada tulang yang tersisa. Hanya pedang zamrud panjang yang melayang bersama angin, terbang menuju kedalaman kehampaan. Saat ini, hahaha, prajurit agung, aku tidak menyangka kaisar surgawi yang kejam ini memiliki prajurit agung. Tapi sekarang itu milikku. Kaisar surgawi yang kejam telah jatuh, dan kaisar surgawi yang pasti-pasti akan sangat marah, dan benua Zetian juga dianggap hancur. Jieji, akhirnya aku mendapat balasan. Otot berdarah tiba-tiba menjerat pisau mimpi yang rusak dan terbang ke kejauhan. Otot ini adalah klon Wu Boruo yang masih hidup. Setelah dia melakukan pukulan terkuat, dia telah jatuh ke titik kritis Kaisar Agung dan akan jatuh ke Kaisar Agung. Dia dengan cepat terbang ke tempat armada itu tinggal, dan di mata sejumlah besar prajurit klan langit gelap yang ketakutan, dia mengungkap rahasia berdarah.